Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum alladhina utul ilma darajat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Para kiai, para bunyai, satayat, ansor bansa, dan seluruh hadirin hadirat jemaah yang dimuliakan Allah, terutama yang kami hormati ahli bait sekeluarga. Mari kita melanjutkan kajian kita dari kitab Safinatun Najah. Bagi bapak-bapak yang punya kitab silakan dibuka. Halaman 9. Ya, silakan Pak ya. Silakan dibuka. Jadi ini kitab namanya kitab kuning, memang apanya kuning ya Pak? Ya, warna itunya kuning, warna kertasnya. Jadi kuning sebetulnya memang kebanyakannya kitab-kitab Arab itu dicetak dengan warna kuning. Rupanya masalah kuning ini, kalau buku kuning itu kalau di Prancis artinya lain lagi. Itu artinya buku-buku map yang bertolak belakang dengan ini, yaitu buku-buku lucah, buku-buku yang kotor-kotor ya. Nah, jadi kitab kuning. Maka pada kajian kita malam ini kita akan mengkaji kitab yang bernama Safinatun Najah, kitab kuning. Mari kita buka sama-sama, kalau ada, kalau tidak nanti kitab kuping kita jadinya. Jadi syarat-syarat salat udah kita bahas, ada 8. Yang pertama kemarin kita ulangi, suci dari 2 hadas. Kemudian yang kedua, suci dari najis pada pakaian, pada badan dan tempat. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, menghadap kiblat. Yang kelima, masuk waktu. Yang keenam, mengetahui fardu-fardunya. Yang berikutnya itu, dan dia tidak meyakini yang fardu itu adalah sunat, atau sebaliknya meyakini yang sunat itu adalah fardu. Yang berikutnya adalah menjauhi yang membatalkan. Nah, apabila kita mau sholat, maka syarat-syarat tersebut harus kita penuhi. Tapi satu hal yang perlu kita ingat di sini, bahwasanya ternyata Bapak Ibu sekalian, mengetahui fardu itu adalah satu syarat daripada syarat sholat. Jadi dapat kita katakan kalau menurut kitab ini bahwasanya tidak sah sholat orang yang tak tahu dia yang mana fardu, mana yang sunat. Ya, kalau menurut kitab ini, ya, pengarang Syekh Sumair Al-Hadrami berpendapat kalau orang sholat tapi tak tahu dia mana yang fardu, mana yang sunat, maka itu sholatnya tidak sah menurut dia, menurut beliau ini ya. Kenapa? Karena dia akan melakukan sholat itu bisa saja dia meninggalkan yang fardu karena dia tak tahu mana yang fardu. Nah, bisa juga dia mendawamkan yang sunat, sementara dia misalnya tidak mengetahui meninggalkan yang fardu. Oleh karena itu wajib bagi orang yang sholat itu mengetahui mana yang fardu dan mana yang sunnah, sehingga dia melaksanakan sholat sesuai dengan syarat dan rukunnya. Sebetulnya syarat dan rukunnya itulah maksud daripada perkataan ulama, bahwasanya amal itu kalau sholat diterima 3 hal. Yang pertama katanya ikhlas. Yang kedua sesuai dengan syariat. Sesuai dengan syariat itu maksudnya apa? Sesuai dengan syarat dan rukunnya. Yang kemudian yang ketiga adalah khusyuk dalam sholat tersebut. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan. Al-ahdath isnani. Hadas itu terbagi 2. Asghar wa akbar. Hadas kecil
dan hadas besar. Fal asgharu ma aujabal wudu'a. Hadas asghar, hadas kecil, apa-apa yang mewajibkan wudu. Dan wal akbar, dan hadas besar, ma aujabal ghusla, apa-apa yang mewajibkan mandi. Jadi kalau bapak sekarang tidak berwudu, namanya bapak berhadas kecil. Kalau bapak sekarang misalnya junub, maka namanya berhadas besar. Kalau saya sedang berwudu, berarti saya tidak berhadas. Misalnya ini, kita sedang berwudu dan tidak menanggung hadas besar, maka kita itu namanya apa? Suci. Nah, orang yang suci itu bisa langsung melaksanakan sholat dan lain sebagainya. Selanjutnya, al-auratu arba'un. Jadi kalau hadas itu, saya ulangi lagi Pak ya, supaya kita jelas. Apa yang dinamakan hadas? Orang yang tak berwudu hadas kecil. Orang yang tak mandi sudah junub berarti hadas besar. Orang yang berwudu dan tidak menanggung hadas besar berarti suci. Itu dia. Nah, jangan kita berarti kalau dibilangkan berhadas, tanya dia. Hadas kecil berarti tidak berwudu. Hadas besar berarti dia belum mandi. Al-auratu arba'un. Arba'un ya. Aurat itu ada 4. Auratul rajuli mutlaqan. Pertama, aurat laki-laki secara mutlak. 1. Wal amatu fi shalah. Yaitu sama dengan auratnya seorang hamba sahaya waktu salat. Ma bainas surrati war rukbati, yaitu apa-apa yang diantara pusat dan lutut. Maksudnya harus ditutup antara pusat dan lutut, termasuk lututnya dan pusatnya ditutup oleh orang yang sholat tersebut, maka seorang laki-laki sudah sah sholatnya karena sudah termasuk menutup aurat. Begitu juga perempuan yang hamba sahaya statusnya, dan ini tak ada sekarang menurut para ulama ya. Tidak ada yang namanya hamba sahaya sekarang ini ya, entahlah besok-besok, tetapi hukumnya memang belum dinasahkan. Di dalam Al-Quran pun hamba sahaya itu ada hukumnya, entah kapan-kapan itu ada, wallahu alam, tapi hukum tetap ada. Nah, hukumnya hamba sahaya itu walaupun dia perempuan, auratnya seperti laki-laki. Dia hanya menutup antara pusat dan lutut, padahal dia perempuan karena statusnya hamba sahaya. Yang pertama itulah yang pertama. Wa auratul hurrati fi shalah jami'u badaniha ma siwal wajhi wal kaffain. Aurat perempuan merdeka. Merdeka ini maksudnya bukan 17 Agustus ya Pak ya. Merdeka ini maksudnya yang bukan hamba sahaya ya, yang bukan hamba sahaya. Ini kan bulan Agustus ya kan? Berarti merdeka semua, bukan itu maksudnya. Yang dimaksud perempuan merdeka adalah yang perempuan yang tidak hamba sahaya. Ya, jadi perempuan ini laki-laki pun kita kalau dalam hukum ada 2 macam, kita sahaya atau merdeka. Alhamdulillah kita ini semua merdeka. Walaupun tidak 17 Agustus maksudnya, merdeka di sini adalah tidak sahaya. Jadi kalau hamba sahaya itu orang yang dimiliki. Jadi kita bekerja untuk tuan kita. Nah, kita punya tuan dan tuan itu berhak menjual kita karena kita seperti barang. Nah, oleh karena itu mereka mempunyai keringanan dalam masalah aurat ya. Nah, saya ulangi. Wa auratul hurrah, dan aurat perempuan merdeka fi shalah waktu salat, jami'u badaniha, seluruh badannya, masi wal wajhi wal kaffain, selain wajah dan 2 telapak tangan. Ya, 2 tangan saja. Itu sajalah yang bisa terbuka. Selainnya itu adalah aurat bagi perempuan waktu salat. Saya ulangi, wa auratul hurrati fi shalah, dan aurat perempuan waktu salat, jami'u badaniha, seluruh badannya, masi wal wajhi wal kaffain, selain wajah dan telapak tangan. 2 ya. Yang ketiga, wa auratul hurrati wal amati 'indal ajanibi jami'ul badani, dan hamba perempuan merdeka. Berarti ibu-ibu kita ini perempuan merdeka ya. Wal amati, dan hamba sahaya perempuan ya.
hamba yang perempuan. Indal ajanib, apabila ada orang yang halal dia nikahi, ya, al ajanib di sini ajnabi, orang yang halal nikah dengannya. Apalah auratnya? Kalau ada seorang ibu merdeka, kemudian pada tempat itu ada perempuan yang bisa dinikahinya, maka auratnya adalah jami'ul badan, seluruh badannya. Jami'ul badan, seluruh badannya. Wa inda maharimiha, tapi ketika dia berada di samping mahramnya, orang yang haram nikah dengan dia seperti adiknya, abangnya. Wan nisa, perempuan bersama dengan perempuan, ya, perempuan merdeka bersama dengan perempuan yang lain, maka auratnya adalah ma baina surrati war rukbah, yaitu yang di antara pusat dan lutut. Jadi perempuan merdeka kalau bersama adiknya atau abangnya atau ayahnya yang tidak boleh dinikahinya atau alias mahramnya, maka dia boleh terbuka, hanya dia diwajibkan menutup antara pusat dan lutut seperti laki-laki tadi. Nah, ini adalah hukum yang berkaitan dengan aurat. Kenapa dijelaskan aurat? Karena dalam syarat sholat ada apa? Ada menutup aurat. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari sini yang dari paparan kitab ini diapakan satu-satu ya, dijelaskan satu-satu. Apa yang dinamakan hadas sudah jelaskan tadi. Kemudian apa yang dinamakan aurat, aurat pun sudah dijelaskan. Nah, oleh karena itu aurat ini hendaklah kita jaga suatu sholat supaya sah sholat kita. Demikian saja barangkali yang dapat kami sampaikan. Tidak lama-lama, mari kita jadikan ini sebagai suatu ilmu pengetahuan bagi kita. Barangkali ada yang kurang jelas, bisa kita perjelas lagi. Di sini ada bersama kita Kiai Wardi, ada juga Pak Kumaidi dan lain sebagainya. Mari kita jadikan ini sebagai ajang untuk menambah pengetahuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.